Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisa Darban. Saya di sini akan membahas tentang hukum pidana dan asas legalitas. Kenapa saya akan membahas hukum pidana dan asas legalitas ini? Karena saya akan melaksanakan UTS online yang diselenggarakan hari ini oleh Pak Heri Firmansyah. Jadi, pertama-tama, ilmu hukum pidana itu ada dua artian, yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas. Kalau artian sempit itu adalah bagian dari ilmu yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara, yaitu ius constitutum. Kalau dalam artian luas, tidak terfokus pada norma yang dilanggar saja, tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut. Bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan, yaitu ius constituendum. Nah, hukum pidana itu dibagi jadi dua, ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material itu adalah aturan hukum yang bersifat melarang dan memerintahkan suatu disertai dengan ancaman pidana. Kalau hukum pidana formil adalah aturan hukum untuk menegakkan hukum pidana material. Nah, abis itu jadi hukum pidana itu tuh ada dasar-dasar wilayahnya. Itu ada hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal. Nah, kalau hukum pidana nasional itu hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah dan berlaku di seluruh wilayah hukum negara. Nah, kalau hukum pidana lokal itu hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan berlaku di wilayah daerah tersebut. Jadi bedanya itu kalau hukum pidana nasional itu tuh mencakup satu negara, jadi kayak seluruhnya gitu. Tapi kalau hukum pidana lokal itu cuman daerah-daerahnya doang. Jadi kayak misalnya daerah itu ya udah berarti cuma daerah itu doang yang berlaku sama hukum itu. Nah, fungsi hukum pidana itu ada dua, ada secara umum dan secara khusus. Nah, kalau secara umum itu untuk mengatur dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Kalau secara khusus itu melindungi kepentingan umum, memberi dasar legitimasi bagi negara, lalu jadi memberi legislasi negara itu dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum dan mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam menjalankan fungsi melindungi kepentingan umum. Nah, abis itu pengelompokan perbuatan pidana itu juga ada dua. Jadi pidana itu juga ada kelompok-kelompoknya, yaitu pertama malainse atau disebut kejahatan. Kejahatan itu adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi jadi kalau kejahatan itu belum ada undang-undangnya tapi meresahkan orang-orang, itu tetap melanggar hukum kan. Nah, kalau mala probita itu adalah pelanggaran. Jadi perbuatan yang bersifat melawan hukum yang baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menyatakan demikian. Jadi kalau yang pelanggaran ini udah ada undang-undangnya, baru ada yang melanggar. Makanya dia bisa ini. Jadinya karena udah ada undang-undangnya, jadi bisa dibikin jadi seolah pelanggaran. Nah, sekarang itu kita masuk ke dalam pengertian asas legalitas. Asas legalitas itu adalah principle of legality, merupakan asas pokok dalam hukum pidana yang membatasi berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Asas ini mengandung pengertian bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangnya. Jadi kalau nggak ada undang-undangnya, dia nggak bakal jadi nih kejahatannya itu tuh dihukumnya atas dasar apa, dihukumnya hukuman apa, terus karena apa gitu-gitu. Jadi harus ada undang-undangnya dulu.
Pengertian ini sesuai dengan Andigum yang dikenal dengan bahasa Latin, yaitu nullum delictum nullia peora sine previa lege, atau bahasa Indonesianya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Ketentuan asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Tuh, jadi kan di pasal 1 ayat 1 aja tuh udah dijelasin gitu kalau perbuatan itu dapat dipidana, suatu pidana dapat dipidanakan kecuali ada kekuatan aturan pidana atau enggak ada undang-undangnya. Jadi kayak terkait gitu. Jadi harus terkait dulu. Jadi harus ada undang-undangnya baru bisa dipidanakan. Kalau misalkan nggak ada undang-undangnya, ya dilihat dari motifnya segala macam. Ada berbagai aspek legalitas. Pertama, tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang. Yang kedua, tidak ada penerapan undang-undang berdasarkan analogi. Yang ketiga, tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Jadi kalau kayak ini ngaruh sama hukum adat nih kalau yang kebiasaan ini biasanya. Yang keempat, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas. Ini udah pasti banget yang keempat, soalnya kayak kita nggak mungkin kan pidanain orang kalau nggak jelas gitu permasalahannya atau nggak jelas gitu kasusnya. Yang kelima, tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana. Yang keenam, tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang. Emang suatu harus fokus ke undang-undang sih. Ketujuh, penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. Jadi emang kalau hukum pidana itu semua patokannya tuh ke undang-undang gitu, bukan ke kejadian sehari-hari. Jadi emang benar-benar kayak kalau emang orang ngelakuin kejahatan ya benar-benar dilihat dari undang-undang itu. Jadi biar kita tahu. Nah, habis itu ada 4 sifat ajaran asas legalitas. Yang pertama, asas legalitas menitik beratkan pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan kesamaan hukum. Terdapat penguasa agar tidak sewenang-wenang. Jadi ini yang digumnya GWPTN yaitu nulla peona sine lege. Jadi kayak supaya kita tuh nggak kayak kan ada banyak kayak hakim, jaksa gitu-gitu. Jadi kita yang orang-orang biasa nggak terlalu diinjek-injek atau nggak terlalu dilakukan sewenang-wenang sama hakim dan lain-lain. Yang kedua, asas legalitas menitik beratkan pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pemidanaan itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat serta tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Karenanya, masyarakat harus mengerti terlebih dahulu peraturan dan pidananya, yaitu Andigumnya von Verbach, yaitu nullum ad delictum nulla peona sine pravia lege. Jadi kalau yang ini itu biar masyarakatnya itu tuh, jadi masyarakatnya tuh harus tahu dulu pidananya sama aturannya. Jadi kita harus nyampein ke masyarakat dulu biar kita tuh nggak, biar kayak kalau orang itu ngelakuin kesalahan, mereka nggak asal tangkap dan segala macam. Jadi dan mereka tuh nggak kecewa sama hukumnya gitu loh. Jadi kita harus ngejelasin. Yang ketiga, asas legalitas menitik beratkan pada 2 unsur utama, yaitu yang diatur hukum pidana tidak hanya memuat ketentuan tentang perbuatan pidana saja agar orang mau menghindarinya, tetapi juga harus diatur tentang ancaman pidananya agar penguasa tidak sewenang-wenang. Ini Andigumnya Verbach juga yang tentang rondom den regel nulla peona sine lege nulla peona sine crimen nullum crimen sine peona legali. Jadi pokoknya emang kenapa kita harus nguasain permasalahannya, karena supaya kita tuh nggak diberatkan pidananya sama hakim dan lain-lain. Yang keempat, asas legalitas yang menitik beratkan pada perlindungan hukum lebih utama pada negara yang bermasyarakat dan daripada individu. Hukum melindungi kepentingan negara dalam bermasyarakat. Itu Andigumnya GWPTN yang nullum crimen sine peona. Jadi kalau yang ini itu mereka lebih utama pada negaranya dan masyarakatnya daripada masing-masing. Jadi
ini tuh hukum kayak keseluruhan gitu, jadi supaya kita ngelindungin negara sama masyarakatnya daripada masing-masing kita individu. Nah, ada definisi asas legalitas itu ada dari pengertian dari para ahli. Yang pertama John Kerr, yaitu John Kerr menyatakan bahwa menurut pasal 1 ayat 1 KUHP tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal ini adalah suatu pasal tentang asas. Berbeda dengan asas hukum lainnya, asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Padahal menurut pendapat para ahli hukum, suatu asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret. Itu menurut John Kerr. Yang kedua, itu menurut Moel Janto. Kalau menurut Moel Yatno ini menulis bahwa asas legalitas itu mengandung 3 pengertian. Yang pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Jadi kalau menurut dia itu, kalau belum ada undang-undangnya berarti itu nggak masuk ke dalam pidana walaupun meresahkan dan segala macam. Yang kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi atau kias. Jadi kalau kita menentuin orang ini bersalah atau enggak, atau orang ini tuh melakukan tindak kejahatan atau tidak, atau orang ini melakukan tindak pidana atau tidak, nggak boleh pakai menerka-nerka, nggak boleh kayak iya nggak ya gitu. Jadi kita emang harus kefokus sama ke undang-undangnya. Yang ketiga, aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Nah, definisi dari asas legalitas yang pasal 1 ayat 1 KUHP itu ialah nullum delictum nulla peona sine previa legi penali. Diartikan dengan harfiah dengan tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Jadi nggak ada kesalahan, nggak ada tindak pidana kalau nggak ada undang-undang yang nge-backup atau undang-undang yang ada di belakangnya. Jadi kalau nggak ada berarti bukan tindak pidana namanya. Nah, untuk rumusan untuk hal ini makanya kayak semua orang itu apa-apa tuh harus nguasain undang-undangnya dulu sebelum kita tahu tindak pidananya. Itu pokoknya asas legalitas itu ngajarin kita tuh supaya kita tuh ngerti, biar kita tuh nggak terlalu diinjek-injek sama kewenangan yang di atas kita kayak hakim gitu-gitu loh. Jadi supaya kita tuh lebih paham. Dan jadi sekian video dari saya, Melisa Darban. Semoga kalian bisa mengerti, semoga Pak Heri juga bisa memaklumi atas dasar kesalahan kata-kata ataupun ada materi yang salah atau materi yang kurang. Semoga bisa dimaklumi, karena kan kita sama-sama manusia, gak ada manusia yang sempurna. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.